say you're sorry. Rataan atau min adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Menghitung rataan dari data tunggal. Jika diketahui data bernilai X1, X2, X3, dan seterusnya Xn, maka rataan data tersebut adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana sigma X adalah jumlah nilai data dan N adalah banyaknya data. Jika data bernilai X1, X2, X3, dan seterusnya Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3, dan seterusnya Fn dengan sigma F sama dengan N, maka rataan hitung data tersebut dapat ditentukan dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F, di mana sigma Fx adalah jumlah seluruh dari perkalian frekuensi dengan nilai data, dan sigma F adalah jumlah dari seluruh frekuensi atau sama dengan banyaknya data. Yang kedua, menghitung rataan dari data berkelompok dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada cara rataan hitung, yang kedua cara rataan sementara, dan yang ketiga dengan cara rataan pengkodean atau coding. Cara rataan hitung yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Cara rataan sementara yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi Di per sigma Fi. Cara coding ditentukan dengan X bar sama dengan X bar S ditambah P sigma Fi kali UI per sigma Fi. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung rataan dari data berkelompok. Sebagai contoh, diambil data tinggi badan 40 orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Ujung Batu. Berikut data tinggi badan 40 siswa SMA N1 Ujung Batu. Kita masuk langkah yang pertama yaitu menentukan jangkauan terlebih dahulu. Untuk menentukan jangkauan dapat ditentukan melalui selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Seperti yang dapat kita lihat, nilai tertinggi dari data adalah 178 dan nilai terendahnya adalah 149. Maka jangkauan dapat ditulis X max dikurang X min, yaitu 178 dikurang 149, hasilnya 29. Langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas dapat diperoleh dengan cara 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyak data yang dikumpul. Karena data yang kami kumpulkan adalah 40, maka kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Kita cari dulu hasil dari log 40 yaitu 1,60 dikali 3,3 hasilnya 5,28 ditambah 1, maka hasilnya 6,28 yang dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga yaitu menentukan interval dapat diperoleh dengan cara I sama dengan jangkauan dibagi kelas sama dengan 29 dibagi 7 sama dengan 4,14 yang kemudian dibulatkan menjadi 5. Jadi dapat dihitung, kita ambil nilai terendah 149 ditambah intervalnya 5, kita hitung dari 149, 149, 150, 151, 152,
dan 153. Maka 149 sampai 153. Di bawahnya kita tulis 154. Kita hitung kembali, ditambah interval 5, dan cara menghitungnya dari 154, 155, 156, 157, dan 158. Begitu seterusnya. Jadi kita hitung jangkauannya dari 149 ke 178 adalah 29. Banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian intervalnya adalah 5. Selanjutnya kita membuat tabel. Karena data yang kemungkinan menumpuk, sementara nilai maksimalnya adalah 178, maka dibuatlah satu kelas lagi, yaitu 179 sampai 183, agar sesuai dengan banyak kelas yang dicari sebelumnya. Kolom kedua yaitu FI. FI adalah frekuensi kelas ke I. Dari data yang diambil dapat dihitung frekuensi kelas pertama, yaitu 149 sampai 153 adalah 9. Frekuensi kelas kedua yaitu dari 154 sampai 158 adalah 4. Frekuensi kelas ketiga yaitu dari 159 sampai 163 adalah 14. Frekuensi kelas keempat yaitu dari 164 sampai 168 adalah 7. Frekuensi kelas kelima yaitu dari 169 sampai 173 adalah 5. Frekuensi kelas ke-6 dari 174 sampai 178 adalah 1, dan frekuensi kelas ke-7 dari 179 sampai 183 adalah 0. Lalu frekuensi ini dapat dijumlahkan seluruhnya untuk mendapatkan hasil sigma Fi, maka sigma Fi-nya adalah 40. Kolom ketiga yaitu Xi. Xi adalah titik tengah dari nilai, dapat dicari menggunakan rumus Xi sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dapat dilihat batas bawah dari kelas pertama yaitu 149 ditambah batas atasnya 153 dibagi 2, hasilnya adalah 151. Maka Xi kelas pertama yaitu 151. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, kolom keempat adalah Fi dikali Xi. Sesuai dengan namanya, kita hanya perlu mengalihkan frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Maka Fi dikali Xi untuk kelas pertama sama dengan 9 dikali 151, hasilnya 1359. Begitupun seterusnya, 4 dikali 156, hasilnya adalah 624. 14 dikali 161, hasilnya 2254. 7 dikali 166, hasilnya 1162. 5 dikali 171, hasilnya 855. Dan 1 dikali 176, hasilnya 176. 0 dikali 181, hasilnya 0. Untuk kolom kelima, yaitu DI. DI adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan. Sebelum mencari DI, kita harus mencari X bar S-nya terlebih dahulu. X bar S adalah nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Dapat dilihat frekuensi terbesarnya adalah 14 dengan nilai tengahnya 161. Maka
DI untuk kelas pertama 151 dikurang 161 sama dengan min 10. DI untuk kelas kedua 156 dikurang 161 sama dengan min 5. Begitupun seterusnya, 161 dikurang 161 hasilnya 0, 166 dikurang 161 hasilnya plus 5, 171 dikurang 161 hasilnya plus 10, 176 dikurang 161 hasilnya plus 15, dan 181 dikurang 161 hasilnya plus 20. Untuk kolom ke-6 yaitu FI dikali DI, terlihat di baris pertama FI adalah 9 dikali dengan DI di baris pertama yaitu min 10, maka hasilnya min 90. FI di kelas kedua yaitu 4 dikalikan dengan DI di kelas kedua itu min 5, maka hasilnya min 20. FI di kelas ketiga yaitu 14 dikalikan dengan DI di kelas ketiga hasilnya 0, dan begitu pun seterusnya. Kolom ketujuh yaitu UI. UI merupakan kode. Untuk cara cepatnya kita bisa menulis 0 pada kolom yang sebelumnya 0. Maka untuk baris ke atas ada 1, 2. Baris ke bawah ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk ke atas ditambahkan min, dan untuk yang ke bawah ditambahkan plus. Untuk membuktikannya bisa menggunakan rumus UI sama dengan DI dibagi interval. DI kelas pertama yaitu min 10 dibagi intervalnya 5 sama dengan min 2. DI kelas kedua yaitu 5 dibagi 5 sama dengan min 1. Begitupun seterusnya. Untuk kolom terakhir yaitu FI dikali UI bisa dicari dengan mengalihkan frekuensi yaitu FI dikalikan dengan kode yaitu UI. Maka 9 dikali min 2 hasilnya min 18, 4 dikali min 1 sama dengan min 4, 14 dikali 0 sama dengan 0, 7 dikali 1 plus 7, 5 dikali 2 plus 10, 1 dikali 3 plus 3, dan 0 dikali 4 hasilnya 0. Hasil dari FI dikali UI ini bisa dijumlahkan untuk mencari coding. Maka min 14 dikurang 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 0 hasilnya adalah min 2. Maka sigma FI dikali UI adalah min 2. Yang terakhir kita mencari coding. Coding dapat dicari dengan rumus X bar S ditambah P dikali sigma FI kali UI per sigma FI. X bar S-nya adalah 161 ditambah P merupakan panjang kelas atau interval yaitu 5 dikali sigma FI kali UI-nya adalah min 2 per sigma FI-nya adalah 40. Maka 161 dikurang 0,25 hasilnya adalah 160,75. Sekian penjelasan mengenai coding.